Saat ini kita berada dalam masa transisi menuju era baru yang disebut dengan new normal. Tidak dapat dihindari dan kita harus kembali belajar dapat menjalani kehidupan secara normal. Kebiasaan hidup kita yang komunal, berkumpul, dan bersama-sama akan mulai terbatas. Nah, akankah semua ini akan mengubah perilaku kita dalam menjalani kehidupan? Kita akan langsung bertanya kepada sosiolog yang telah bergabung. Bersama dengan saya adalah Desi Indira Yasmin. Selamat pagi, Mbak Desi, apa kabar? Selamat pagi, apa kabar? Kabar baik, terima kasih Mbak Desi telah bergabung bersama dengan saya. Mbak Desi, dari kacamata seorang sosiolog, ya, bagaimana kemudian perilaku manusia dapat berubah atau butuh proses lamakah untuk berubah menuju keadaan new normal? Kalau secara teoritis memang perubahan, ini kan kalau dalam masa pandemik saya mau kasih catatan dulu, yang paling banyak diserang dalam tanda kutip adalah perubahan gaya hidup kita. Nah, untuk perubahan gaya hidup sebenarnya bisa dilakukan dengan cepat, bisa juga lambat. Itu tergantung dari kita sendiri dan beberapa aktor lain seperti negara, kemudian pelaku usaha, para akademisi juga mempengaruhi, dan organisasi masyarakat juga mempengaruhi. Jadi sebenarnya perubahan itu bisa cepat atau lambat itu dipengaruhi oleh bagaimana setiap aktor dalam masyarakat itu bisa berkolaborasi, gitu, punya tujuan yang sama. Kalau tidak sinkron, perubahannya bisa lama. Gitu. Oke, kita kaitkan dengan budaya Indonesia sekarang, di mana kita mengenal budaya gotong royong, kita mengenal budaya banyak sekali kearifan lokal yang ada di Indonesia. Kita juga lihat fakta-faktanya masih banyak yang suka marah saat ditegur di tengah jalan, tidak memakai masker, berboncengan, dan hal-hal sebagainya. Apakah lama bagi Indonesia untuk mengubah perilaku menuju normal baru? Jadi sebenarnya kalau dalam kasus pandemik ini adalah perubahan yang cukup terpaksa drastis, juga harus kita lakukan, gitu ya. Jadi pastinya ada beberapa tipe masyarakat yang konformis, masyarakat yang perlahan mau berubahnya, yang masih mikir-mikir dulu. Ada juga yang rebellion pasti, yang menolak misalnya perubahan. Itu sebenarnya bisa saja terjadi. Yang paling penting adalah bagaimana yang konformis ini itu lebih banyak daripada yang sebenarnya melakukan rebellion atau bahkan menentang dari perubahan ini. Gitu. Sekarang yang banyak yang mana, Mbak Desi? Kalau tergantung ya, saya lihat datanya tiap daerah juga beda-beda, gitu ya. Itu yang dimaksud dengan kesiapan. Saya pikir kesiapan masyarakatnya juga untuk bisa menerima perilaku new normal. Sebenarnya yang baik kan ketika kita melakukan budaya baru itu bukan karena kita takut atau terpaksa, tapi kita mempunyai kesadaran untuk melakukan perubahan itu. Gitu. Oke, kemudian apa faktor terbesar agar kaum kompromis yang kita harapkan menjadi mayoritas, kemudian dapat menjadi key influencer bagi para kaum-kaum yang rebellion, dapat lebih banyak di setiap daerah? Apa kuncinya di sini? Apakah peran pemerintah, apakah key opinion leader, apakah tokoh-tokoh? Banyak ya, jadi sebenarnya pertama pemerintah memang harus mempunyai protokol yang jelas dan tegas dan bisa dilaksanakan di kegiatan sehari-hari, gitu ya. Jadi itu juga pemerintah harus satu suara sampai ke tingkat level prakteknya di masyarakat, dari policy bagaimana kita memakai masker, jaga jarak, lalu secara struktural fisiknya juga harus terlaksana, misalnya di tempat-tempat umum, di tempat-tempat publik yang memang mengundang keramaian, bagaimana apakah secara fisik ada jarak untuk mengantri, itu juga harus ada dibuat, dibantu gitu secara fisik, bentuknya harus berubah. Kemudian tadi disampaikan bahwa ada juga yang menjaga, nah itu juga harus law enforcement juga harus. Jadi hal itu harus sinkron. Dan yang kedua adalah kita sebagai warga masyarakat itu sebenarnya memiliki aktor kunci bagaimana kita bisa menjalankan new normal ini. Artinya kegiatan new normal ini harus dipandang sebagai bentuk kepedulian kita, bukan buat diri kita sendiri, tapi juga orang lain sebagai anggota warga masyarakat dan warga negara. Artinya kita harus peduli. Kalau kita di tempat umum melihat ada orang nggak pakai masker, jangan didiemin, gitu ya. Jadi kita sebagai anggota masyarakat harus ingatkan mereka, gitu. Jadi bentuk kepedulian seperti itu yang membantu bagaimana new normal ini bisa ditularkan dengan cepat, gitu. Yang positif new normal dalam konteks positif.
ini menantang nih Mbak Desi kalau kita bicara di sana. Orang yang berseragam saja seperti Satpol PP atau petugas gitu ya menegur masyarakat sipil bisa marah. Apalagi masyarakat sipil yang tidak kenal menegur masyarakat sipil. Nah, bagaimana key-nya di sini? Apa kuncinya? Saya pikir kalau dikomunikasikan dengan baik gitu ya demi kepentingan bersama, karena misalnya kalau pakai masker, kalau kamu nggak pakai masker, kamu membahayakan orang lain bukan kamu sendiri, misalnya seperti itu. Saya rasa dengan interaksi sosial yang seperti itu justru orang lebih bisa menerima ya, daripada justru beda reaksinya terhadap mereka yang berseragam gitu. Kalau berseragam cenderung resisten, loh apa sih ini gitu kan, kenapa? Karena buat dalam hal melakukan perubahan, intinya balik lagi sebenarnya perubahan perilaku itu keputusan ada pada diri sendiri loh, bukan sekedar intervensi dari luar gitu, bukan secara struktural aja menekan, tapi sebenarnya yang bagus perubahan itu adalah partisipatif, artinya kita sendiri itu memang sebagai individu itu sadar betul bahwa tindakan kita itu tidak membahayakan orang lain gitu. Nah, itu yang sebenarnya penting untuk ditanamkan gitu sebagai anggota masyarakat ya gitu. Betul, kenormalan baru, keniscayaan ya Mbak ya pasti akan terjadi, tapi caranya harus cara Indonesia. Caranya yang penting. Caranya penting, betul. Caranya penting dan Indonesia ini kan kalau dalam masa pandemik ini yang paling banyak diserang dalam tanda kutip ya, beberapa masyarakat itu bisa melalui masa pandemik ini mungkin new normal dengan lebih cepat dan lebih baik. Saya contohkan mungkin Jepang dan Korea Selatan. Tapi kalau Indonesia itu tantangannya adalah, kalau menurut saya dari budaya dasar masyarakat kita adalah kehidupan komunal dan kumpul-kumpulnya itu. Kita terbiasa mempunyai jarak fisik yang dekat, bukan jarak fisik yang jauh gitu ya. Dari kita salaman, dari kita berinteraksi, kita itu terbiasa dengan jarak fisik yang dekat. Nah, itu yang menjadi tantangan masyarakat kita untuk new normal. Bagaimana kita menjaga itu. Nah, tetapi secara struktural banyak hal-hal juga yang harus disiapkan untuk berubah gitu. Baik Mbak Desi, berarti harus diupdate yang makan nggak makan, jangan asal ngumpul tapi asal aman gitu kan. Terima kasih Mbak Desi telah bergabung bersama dengan saya dalam Selamat Pagi Indonesia.